Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andri Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas Zilliqa dan juga kita akan mengulas Layer Zero ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung kita masuk ke pembahasannya. Hari ini Zilliqa diperdagangkan di kisaran level Rp356. Pergerakannya lumayan naik dalam 24 jam terakhir. Zilliqa belakangan itu santer terdengar pengen untuk melakukan upgrading Zilliqa 2.0 yang saat ini sedang digarap. Beberapa kali sudah melakukan testnet dan kemungkinan peluncuran dari upgrade ini akan di 2025 nanti. Jadi akan menjadi sentimen yang positif untuk perkembangan Zilliqa ke depan. Kalau kita lihat dari berita terbaru, Zilliqa sebelumnya sudah bekerja dengan Emurgo. Tujuannya adalah untuk memudahkan interoperability antara Cardano dan juga Zilliqa. Ini adalah sebuah konsep ya pengembangan ekosistem dari Zilliqa agar bisa lebih banyak meningkatkan fokus integrasi kepada blockchain yang lain, gitu. Jadi Emurgo memfasilitasi, antara platform atau ekosistem dari Zilliqa Group dan juga Cardano. Ini akan sama-sama meningkatkan kekuatan fundamental dari kedua project, ya, itu. Jadi ini good point awal, untuk Zilliqa sebelum akhirnya mereka akan upgrading nanti. Jadi Road to Zilliqa 2.0, di mana saat ini mereka sedang, mengadakan banyak sekali testnet dan juga mainnet, dan schedule-nya ini akan, upgrading ini ya, itu katanya akan rampung di kuartal pertama di 2025 nanti. Gitu, tahap ini tentu saja adalah tahap yang serius, di mana Zilliqa pengen untuk memperbarui project yang mereka sudah bikin. Sebab Zilliqa ini kan salah satu project, kalau di Twitter ya, mereka bilang mereka adalah project Dino Crypto. Artinya token-token purba, token-token zaman purba gitu. Ya sama kayak project-project lain kayak Cardano, kemudian Algorand, Hedera Habar. Nah, Zilliqa masuk kategori tersebut dan dia tahu kalau pembaruan itu adalah hal yang penting untuk tetap bisa apa ya, relate sama zaman di mana blockchain saat ini perkembangannya sangat-sangat masif, ya kan, efisiensi dibutuhkan, peningkatan dari jaringan dan infrastruktur juga sangat mereka butuhkan. Jadi Zilliqa 2.0 bisa jadi sebuah indikasi bahwa proyek ini pengen untuk tetap relevan kepada zaman. Itu. Jadi ya good point untuk upgrade Zilliqa. Kemudian Zilliqa Bridge kabarnya juga akan migrasi menjadi X Bridge. Ini adalah sebuah, apa ya, sebuah bisa dibilang ya pembaruan yang akan mereka kerjakan, di mana Zilliqa Bridge itu adalah ekosistem yang mensupport jaringan dari Zilliqa ke Ethereum Virtual Machine dan juga banyak produk atau project dari Ethereum, gitu. Dan migrasi yang akan mereka lakukan ke X Bridge ini akan, meningkatkan lebih banyak, exposure kepada koneksi dengan blockchain lain, gitu. Jadi, Zilliqa nggak cuma pengen fokus nih di pengembangan pada Ethereum, dia juga pengen untuk bisa, terkoneksi dengan blockchain-blockchain yang lain, gitu. Poly network, teman-teman. Kemudian Zilliqa open untuk institutional investor through integration with Fireblock. Jadi Fireblock adalah salah satu penyedia infrastruktur terkemuka yang ada di perusahaan kripto, jajaran perusahaan-perusahaan kripto, gitu. Mereka udah mendukung atau mereka didukung langsung sama Zilliqa juga untuk mengintegrasikan, mengkoneksikan project Zilliqa supaya bisa mendapatkan banyak investasi dari, corporate ya, dari perusahaan-perusahaan ternama seperti itu. Jadi mereka pengen serius nih di tahun 2025 ini mengembangkan ekosistemnya supaya bisa tetap, eee, sustain ya di pasar, seperti itu. Untuk tahun 2024 ini kita akan segera tutup tahun di mana performance dari Zilliqa ekosistem nampaknya memang sudah mengalami fase penurunan kalau kita perhatikan, gitu. Dan ini terimplikasi juga sama price action Zilliqa yang cenderung masih belum terlalu perform untuk tahun 2024 ini.
gitu. Jadi pembaruan mereka butuhkan ya supaya mereka tetap bisa bertahan, apalagi bisa memperbaiki tren positif mereka untuk tahun 2025. Secara tren sih Zilliqa udah mulai recover ketika dia memang sideways cukup lama sejak bulan Juli 2024 sampai dengan November, sampai akhirnya posisi bullish mulai muncul ya ketika itu di kisaran 11 November, pergerakan Zilliqa mulai recover tapi sempat ketahan di 0,03. Dan saat ini pergerakan Zilliqa masih bertahan di sekitaran area support di 0,02 dolar gitu. Volume smart money kecil, perdagangan menurun, kemudian dari segi movement juga Zilliqa masih belum mengindikasikan tren pembalikan arah jangka pendek. Jadi sementara ini Zilliqa masih dalam under pressure dan kita expect nih Zilliqa bisa, apa namanya, menyelesaikan upgrade mereka di kuartal pertama dan possible untuk menjadi sentimen bagus, gitu. Tapi untuk saat ini secara teknikal movement-nya belum terlalu oke ya untuk Zilliqa. Teman-teman yang mungkin sudah sempat beli, sempat hold tokennya, dilihat dari token unlock mereka nggak akan terlalu signifikan lagi. Jadi Zilliqa itu mentok di tahun 2020 udah banyak melakukan unlock dan sekarang supply-nya ditahan di kisaran level 19,33 miliar. Jadi ya itu, secara market cap dia udah anjlok cukup parah karena memang mungkin kalah saing ya, kalah kalah dengan banyak blockchain-blockchain baru yang bermunculan apalagi sekarang ada AI dan segala macam narasi-narasi yang tentu saja bisa menggeser nih project-project yang hanya mengandalkan kecepatan transaksi. Jadi memang sudah harus di-upgrade Zilliqa ini kalau memang mereka pengen tetap relate, pengen tetap sustain bertahan gitu. Secara teknikal sih di bigger picture-nya dia ada pattern broadening wedge yang memang ini masih sangat jauh dari kata konfirmasi breakout dan ini ya punya potensi teman-teman. Kita sedikit halu ya, andai kata kalau Zilliqa bisa recover ya, naik sampai kisaran level 0,038, andainya seperti itu, pergerakannya langsung naik sampai 0,05, itu adalah sebuah indikasi bagus untuk Zilliqa bisa aja kembali balik ke all time high. Level-level yang sebelumnya menjadikan Zilliqa ini salah satu project yang juga cukup disegani pada masanya di tahun 2020, 2021 Zilliqa salah satu yang terbilang, bagus ya untuk mereka punya tren, mereka punya, apa namanya, popularitas itu Zilliqa bisa, menjadi salah satu alternatif waktu itu. Cuman di tahun 2023 itu dia terpuruk banget nih, kurang inovasi ya, dan ya sekarang lagi coba untuk memperbaiki posisi tersebut dan target itu masih sangat-sangat jauh. Jadi kalau teman-teman memang sudah invest di Zilliqa cukup lama ya kan, sempat sangkut, ya, kita menunggu, semoga aja Zilliqa bisa segera memperbaiki kondisi yang terpuruk seperti sekarang ini secara price action-nya. Itu sih dari saya, area support 0,02 berpotensi menjadi level support yang cukup ideal. Semoga aja nggak dijebol dan Zilliqa bisa rally lanjut sampai 0,05. Ekspektasinya seperti itu. Next kita akan bahas Layer Zero. Ini adalah salah satu project yang memang dibikin dengan tujuan untuk menghubungkan ya banyak apps dengan jaringan blockchain yang berbeda gitu. Jadi kayak multi chain gitu, project yang dibangun oleh Layer Zero. Mereka sudah terkoneksi dengan banyak project dari jaringan dari Ethereum, kemudian BNB Smart Chain ya. Contoh-contohnya platform DeFi itu kayak Ethena, EtherFi, PancakeSwap, Radiant, kemudian Stargate dan juga Joe di jaringan dari Avalanche ya and Arbitrum. Banyak juga platform infrastructure yang mereka sudah ajak join untuk bikin project yang mereka kembangkan, NFT dan juga gaming juga nggak mau ketinggalan gitu. Project-project yang cukup famous itu kayak Shrapnel, terus juga ada Beam, ya, ada Portal dan lain sebagainya. Kalau dari sentimen sih Layer Zero nggak terlalu banyak ya, paling yang saat ini sedang rame adalah Layer Zero ini pengen kayak, memperbaiki manajemen fee mereka, terutama alokasi fee transaksi yang mereka bebankan saat ini. Nah, ada indikasi nih sorry, ada indikasi Layer Zero ini bakalan mengubah mereka punya biaya, ya, jadi mereka sedang mengadakan vote gitu di Twitter untuk para ekosistem dari Layer Zero bisa ngasih masukan ya, apakah mereka akan memperbaiki
atau melakukan amandemen terkait dengan fee switch dari protokol dari layer zero. Ya seandainya kalau fee protokolnya diturunkan atau dibikin jadi serendah mungkin, itu bisa menjadi salah satu sinyal bagus layer zero bisa lebih banyak dipakai atau use case-nya sebagai salah satu bridge atau jembatan yang bisa menghubungkan blockchain satu dengan blockchain yang lain, ya kan, platform di app satu dengan di apps yang lain, itu bisa lebih masif kalau fee transaksinya bisa cenderung ditekan. Jadi, ya tentang berita news nggak terlalu banyak yang baru dari layer zero. Masih sama seperti berita-berita pembahasan layer zero kita yang terakhir. Tapi ada satu tambahan sih, yaitu adalah Ether and Layer Zero berpartner untuk promote multi-chain AI and gaming ecosystem. Ini merupakan salah satu narasi yang baru ya, yaitu AI gaming, AI dan juga gaming. Ada juga AI gaming di mana menggabungkan AI dan juga platform gaming. Itu menjadi narasi yang terbaru. Nah, Layer Zero itu kan dia menyediakan layanan jembatan nih yang bisa menghubungkan antara banyak platform di apps, infrastruktur dengan blockchain. Itu dan menurut saya ini bisa menjadi salah satu, narasi yang bagus untuk Layer Zero ke depannya. Apalagi Layer Zero sudah kompatibel dengan banyak layanan blockchain, seperti itu. Ya semoga aja bisa combine ya, bisa berkolaborasi gitu dengan produk gaming apapun itu ya kan, di mana gaming itu bisa memfasilitasi transaksi kripto di sana ya untuk, entah itu untuk kepentingan gamingnya atau mungkin untuk, game play to earn. Cuman untuk saat ini sih gaming apa yang dimaksud belum jelas ya, mereka masih hanya membuka peluang untuk itu, tapi belum resmi bekerja sama. Kalau secara token, Layer Zero itu maksimum supply-nya ada di 1 miliar, sementara supply yang beredar saat ini baru 11% saja. Jadi masih sangat-sangat sedikit ya token yang beredar. Dari token unlock, mereka baru akan ada unlock besar-besaran di tahun 2025 bulan Juni. Jadi kalau untuk jangka pendek, Layer Zero masih akan sangat oke, tapi untuk long term, hati-hati dengan unlock ya. Akan ada unlock yang cukup besar untuk kontributor. Kemudian investor-investor awal yang sempat beli Layer Zero, kemudian strategic partner mereka juga akan mendapatkan unlock token di masa itu. Jadi, ya stay calm, jangan FOMO pada Layer Zero. Kalau teman-teman sudah cuan, prioritaskan untuk cari level untuk taking profit. Kalau secara teknikal, karena mereka punya supply yang cenderung ditahan sampai di pertengahan 2025, saya masih cukup bullish pada Layer Zero. Secara tren dia lumayan bagus. Saat ini bertahan di area support kisaran $5,5, which is ini adalah level support yang solid ya. Terakhir kali kita bahas Layer Zero itu antara di bulan Oktober. Dan waktu itu dia dihadapkan dengan pola ascending channel and then dia breakdown, ya kan, turun. Pergerakannya sempat drop sampai di $3, tapi dia recover di November dan kembali melanjutkan rally. Dan saat ini pergerakannya lumayan oke, bertahan di atas level $5,2. Secara price action sebenarnya masih konsolidasi di level tersebut. Selama Layer Zero tidak breakdown, tidak turun di bawah dari 5,2, maka probability untuk Layer Zero masih bisa rally, teman-teman. Sementara kalau dia turun, hati-hati karena next target itu bisa ke $3,8. Dari saya sih, itu ya, Layer Zero bakalan positif sampai nanti mendekati bulan Juni 2025. Populis seperti itu. Jadi buat yang sudah sempat beli, masih nunggu momentum untuk taking profit, maybe ke all time high baru masih memungkinkan ya, sekitar 8 atau $9. Ya moga aja dari smart money juga masih cukup oke pada Layer Zero dan masih masih bagus sih teman-teman. Jadi paling gitu aja pembahasan kali ini ya buat Zilliqa and Layer Zero. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komen. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram. Buat yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.